Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua dan teman-teman gua di channel Lingkaran Official. Oke, kali ini kita ada di konten podcast malam Sabtu di bulan Ramadan. Dan kali ini juga gua bakal ngenalin salah satu bintang tamu kita yang bernama Suci atau Uci. Iya. Dan mungkin kalian juga udah nonton di Rumah Kaca ya. Ya. Bagi yang belum kenal, kalian bisa lihat yang sebelumnya. Dan gimana Kak? Puasa nih. Udah ada godaan untuk buka atau gimana? Udah lumayan banyak godaan-godaan di bulan suci Ramadan. Dan kalau buat gua sendiri sih aman lah ya. Insya Allah aman. Harus aman. Pastinya harus aman lah. Pasti harus aman karena semuanya harus kita niatkan Bismillah lah. Yang namanya ibadah juga kita harus selalu utamakan niat, utamain itu. Iya. Dan itu hanya 1 tahun sekali. Jadi kalau misalnya kita malas-malasan, kayak sayang banget ya. Belum tentu nanti di tahun besok kita bisa ngejalanin. Betul. Kayak gitu. Saya halo dulu dong sama Lingkar Official yang di rumah. Iya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan aku, Uci. Nih, masnya. Kok? Halo bro, selamat malam. Balik lagi sama gua Andre Ciwi katanya. Andre Ciwi. Andre Taulani. Iya Kak, di sini kan karena lagi versi Ramadan ya, banyak banget yang kayak pengen tanya gitu, baik dari sisi Bang Andre. Kira-kira kalau bulan Ramadan itu bener nggak sih kalau makhluk astral itu diikat atau gimana gitu? Bulan Ramadan, yang pastinya sih seperti itu, masih diikatin. Nggak mungkin kan berkeliaran juga, karena kan ini bulan yang suci, barokah banget. Nggak mungkin juga dia akan berkeliaran gitu sih buat saya. Dan menurut saya lucu aja kalau sampai ada seperti itu gitu aja. Lucu dah pokoknya aja. Oke, gini. Jadi edisi kita malam hari ini jelas sudah kalau memang kita membawa salah satu bintang tamu kita spesial banget nih di Ramadan yang penuh berkah. Di sini kan kita sudah mendatangkan salah satu bintang tamu kita yang sangat spesial bernama Kak Uci atau Uci ya. Yang sebelumnya sempat ikut turun syuting sama kita juga di video-video sebelumnya. Buat kalian juga kalau emang penasaran sama Uci, boleh lihat konten kita yang sebelumnya. Keseruannya. Iya. Rumah Kaca serem bro. Karena di sini juga gue mau nambahin kedatangan Uci ini, kita juga sama teman-teman ini pengen tahu gitu kan, kebenaran atau fakta daripada cerita hidupnya Uci ini tuh gimana gitu kan. Karena yang kita tahu sempat tayang video sebelum itu nih, anak kan peka gitu kan. Apa emang Uci ini ada keturunan kah atau memang bagaimana? Nanti kita bakal tanya langsung sama Uci. Bagaimana kelanjutannya? Gimana Kak Uci, boleh ceritain juga? Ya, sebenarnya kalau Uci tuh bisa dari keturunan juga. Oh, keturunan? Iya. Awalnya sih sempat nggak percaya, pada bilang setiap ada orang bisa, kamu tuh bisa kayak gitu. Udah amat lah, nggak ngiraukan kan, nggak percaya gitu-gituan. Pas sudah ketemu bener-bener sama teman seseorang, nah itu baru dipekain semenjak itu. Tapi awalnya emang merasain kayak ada keanehan gitu Kak. Aneh gimana tuh? Pernah lagi jalan kan, itu waktu umur 12 tahun. Jalan pas udah gitu jalan biasa aja, kok kayak ada orang pipis gitu kan di atas pohon nangka. Apa nih? Bodo amat, lu mau ini juga bodo amat, kata aku gitu. Lah dia malah usil, malah dikasih pasir, malah aku diketawain bodo amat gitu kalau aku. Nah kesini-sini ya semenjak udah peka, udah tahu, lah sebaliknya malah jadi takut juga sih. Hawa iseng kali ya. Tapi kalau misalnya dari turunan kayak gitu, berarti sampai detik ini pernah nggak kayak diasah gitu ke orang yang lebih bisa gitu kan? Ini kan tadi kamu cerita ketemu sama orang terus kamu dibilang bahwa lu bisa nih gitu. Nah kamu sempat nggak sih sampai ngasah itu biar jadi lebih baik lah atau gimana gitu? Ya sebenarnya sih kita ngejalanin seperti sholat kayak gitu kan, diasahnya sholat aja, kita banyakin zikir aja gitu kan. Biasa sih diasah seperti jarah kayak gitu.
dari makam ke makam. Iya. Tapi kalau untuk puasa itu biasanya dianjurkan atau enggak? Dianjurkan, tapi aku emang sekarang ini kan memang baru tahu kan, tapi memang belum ngejalanin puasa. Tapi kalau sejikir alhamdulillah udah gitu, jarak-jarak udah, jadi sedikit tahu lah gitu. Jadi bisa jadi apa yang udah Uci alamin rasain selama ini itu juga udah berkat dari sharing-sharing sama orang Iya, yang lebih paham gitu iya ya. benar. Nah, gimana kalau menurut Bang Andre, Uci ini seperti apa gitu kan? Uci, kalau Uci sih untuk saya bilang dia bisa. Cuman dia harus lebih peka lagi apa yang dia pelajarin saat ini, apa yang dia punya, orang-orang dia harus lebih benar-benar koneksi dengan orang-orang dia. Dan nggak sembarangan juga buat dia untuk dimanapun kita berada lagi saat syuting, dia harus benar-benar, kita harus izin juga ke orang dia. Ya alhamdulillah kan sampai saat ini kita dimanapun kita berada ya orang-orang dia izinin lah, ya kan. Cuman hanya bilang ya titip cucu saya, itu aja. Nah, boleh nanya nggak, Uci, pendapat Uci nih ya, abang mau nanya kira-kira Uci tuh ngeh nggak sih semenjak perjalanan Uci yang udah mulai Uci peka ini, ini Uci dapat dari mana gitu kan, leluhur dari kakek atau dari mana gitu kan ya? Sebenarnya kan ada yang bilang kamu tuh dari kakek, lebih kuat dari kakek, ini kakek yang ngikutin gitu, alhamdulillah. Nah saudara pun sama kayak Uci, sepupu juga diturunin juga, cuma kan seperti dibilang kan yang beda-beda gitu kan. Kalau Uci lebih ke peka aja gitu, melihat-lihat gitu. Oh lo, jadi Uci lebih tahu lah keberadaan makhluk kita ada di mana Iya, gitu kan. benar. Ya. Gimana mau nanya ya? Apalagi? Kalau misalkan kan yang tadi kamu bilang kamu bisa merasakan sesuatu ya, tapi kalau untuk kayak kamu masukin ke diri kamu sendiri itu jalan aja kan, nggak perlu bantuan orang lain gitu? Enggak. Oh enggak ya. Tapi kalau untuk ngelepas? Ngelepas kadang kalau memang dia susah harus dibantu, nggak bisa sendiri Uci, Oh gitu. iya, karena pas waktu tayangan Rumah Kaca juga kan sempet tuh kamu masuk tiba-tiba, terus kadang ada yang nggak kuat, terus Bang Andre ngebantu gitu ya. Dan di sini juga ya bertemu teman baru, ketemu Bang Andre, jadi bisa lebih ngasah lagi, untuk benar-benar lebih baik lagi lebih selanjutnya. dalam pengetahuan. Lebih sempurnain lagi ya. Lebih sempurna lagi, karena kalau misalnya seseorang punya kelebihan seperti itu ya memang harus disempurnakan agar siapa tahu bisa nolong orang, entah bagaimanapun kayak gitu. Cuma kalau Bang Andre sendiri, kalau misalkan ada orang nih ngasah ke kita gitu kan, biasanya itu identiknya sama orang yang memang udah keturunan atau orang mau belajar ketemunya? Kalau buat saya sih nggak bisa nunjukin dia belajar atau enggaknya gitu kan. Saya taunya dia bisa. Di saat kita nanti komunikasi dengan apa yang dia punya, nah akan terungkap lah semuanya gitu. Saya titipan atau saya belajar. Sekarang ini berbeda antara belajar dan titipan gitu. Karena kalau belajar itu kita harus benar-benar taat apa yang kita pelajarin. Sama nggak jauh juga sama yang dititipan. Pasti saat kita punya titipan itu dari kakek, entah dari leluhurnya, pasti ada sisi lainnya itu. Ya gue harus gimana nih gitu kan, kita harus nyikapin gimana gitu kan. Kalau emang buat baik diri kita sendiri silakan, itu aja kalau buat saya. Cuman kalau dari belajar kan berbeda, belajar sama titipan. Kalau belajar kan kita harus benar-benar giat dan usaha yang dan kalau misalkan kita nggak bisa maksimalin, itu akan mengakibatkan ke diri kita sendiri, kayak gila atau segala macam. Iya, itu ngeri kan ya. Ini ngomong-ngomong tumpen nggak ada minum. Minumnya lagi di ini. Minum. Udah aus belum? Belum. Nah, yuk lanjut. Boleh ya, lanjut aja. Lanjut aja dulu. Dari Kak Uci sendiri, Kak Uci pernah nggak sih ketemu orang, misalkan ya, kamu ketemu orang kayak misalkan aku nih kan, aku baru ketemu kamu, terus dia kayak nanya kayak, Ci, lo kan bisa ngeliat kayak gini, lo bisa nggak sih ngeliat? Apa biarin aja ya. Terima kasih Kak Iva. Ini ladies dulu. Ladies and gentlemen. Oh, ini namanya teh tarik pakai susu ya? Mantep nih. Iya, jangan. Ya balik lagi ke Lanjut, pertanyaan tadi, pernah nggak kayak ada orang nanya, Ci, lo kan bisa ngeliat nih gitu, lo lihat, pernah nggak nemu orang yang kayak, lo liat di diri gue ada apa sih gitu, gue ada yang jaga nggak sih gitu, pernah nggak? Pernah. Terus kamu nyampein ke dianya? Anggapannya gimana Uci? Kalau aku sih maksudnya
ke diri. Jadi kayak misalkan kamu nih ngeliat aku, terus kamu lihat sisi aku tuh di belakang aku ada yang ngejaga gitu. Iya, sebenarnya sering sih kayak gitu. Cuma aku diem aja. Kalau aku memang butuh sampein, aku lewat seseorang gitu. Kayak kemarin kan kayak ada teman suami aku nih, ada yang ikut gitu. Nah dia yang punyanya itu nyamperin aku nih Kak nih. Dia bilang dia mau ini, aku bilang aja sama suami aku, cuma jangan sampai orang lain tahu, cukup kamu aja yang tahu gitu kalau aku. Iya sih, bagus ya. Ya. Jadi lebih agak ke privasi ya, Iya, kalau karena misalkan aku nggak terlalu mau belak-belakan. ditonjolin juga. Iya. Takut dibilang sombong Iya, juga sih iya, seperti itu. Karena bukan berarti punya kemampuan kayak gitu kita bisa bersifat yang kayak gue punya nih gitu, menyombongkan diri. Iya, gitu itu ya. malah takabur. Iya, ya. takabur ya. Nggak baik juga sih buat diri kita sendiri juga. Iya, benar juga. Kalau sampai ngobatin orang gitu pernah nggak Kak? Kalau ngobatin orang sih sebenarnya kalau di diri aku aja nih, kalau aku srek ya aku pegang. Kayak ibu waktu itu, Umi kenapa sakit? Umi maunya diobatin sama kamu katanya. Coba sini, emang kenapa sih mau diobatin sama aku? Orang kamu bisa katanya. Enggak, aku kan masih nggak percaya. Ya udah, setelah itu ya memang sembuh, bener sembuh Kak, alhamdulillah. Begitupun Bapak kenapa sih? Iya pinggangnya sakit mulu. Coba sini, Neng iniin dulu, pegang dulu. Alhamdulillah sembuh juga. Tapi kalau untuk buat orang lain enggak. Paling cuma ngasih tahu aja. Saran aja kali Saran ya. aja ya. Jadi ada keterbatasan juga gitu Iya, kan. kalau Nggak mungkin untuk semua. nggak buat ngobatin orang nggak terlalu ini gitu. Dan kalau bisa dibilang juga yang namanya pengobatan yang Uci jalanin ini bukan yang dimaksud dalam artian medis gitu ya. Jadi di luar daripada medis. Kadang kala kan kita namanya orang sakit gitu kan, kita nggak tahu. Dicek di rumah sakit ya normal aja, baik-baik aja gitu kan, tapi ya emang bicaranya ini bukan medis, ya cuman orang yang paham atau yang mengerti lah gitu kan. Ya emang biasanya kalau emang orang yang penyakitnya non medis dan tidak non medis dan medis ya, pasti mulanya itu dari non medis dulu. Ya non medis, setelah non medis hilang semuanya apa yang kita selesaikan, nanti akan timbulnya rumah sakit medis. Efeknya bakal ke medis. Contohnya misal sakit nih orang perutnya atau gimana, dicek di rumah sakit nggak ada penyakitnya, tapi orang itu merasa sakit, tapi kan berarti itu namanya non medis kan. Di saat udah selesai semuanya, kita ke rumah sakit baru ketahuan sakitnya. Nah berarti ini medisnya dong, baru ketahuan nih medisnya, dia benar-benar sakit dibanding dengan non medis itu. Nah perlu diketahui aku punya cerita dari orang tua aku pribadi Kak. Jadi yang tadi Kak Andre bilang itu emang bener nyata. Aku ngerasain di papaku. Jadi papaku dulu itu pernah ada yang sirikin, sampai akhirnya papaku disantet, dibikin pengen mati ya. Dibikin pengen mati, sampai akhirnya udah izin tuh, udah pamitan ke keluarga, udah kayak bilang maaf lah segala macam. Sampai akhirnya diobatin sama orang pinter. Terus ke besok harinya sakit jantung. Baru Medisnya ke ketahuan situ. Itu sampai 2 kali loh masuk rumah sakit. Awalnya itu bukan medis gitu. Bukan medis. Awalnya ya bukan Iya, medis. papaku juga bukan orang yang gampang kesenggong sama hal-hal kayak gitu kan. Sampai akhirnya dia digigitin sama orang lain, lemah dong kita, lemah, mungkin kebawa pikiran. Papaku juga dulu perokok berat gitu kan, Aktif, sampai akhirnya jantung. ngedrop ya baru. Ngedrop. Iya benar-benar. Bang Andri ngomong gitu aku langsung, oh iya bokap gue ngerasain gitu. Ya sebelumnya gue minta maaf, banyak orang yang nggak percaya soal itu. Iya, Gitu kan iya, nggak iya, percaya, gue nggak percaya soal itu. Tapi itu balik lagi ke mereka, dia percaya atau tidak. Tapi buat saya pribadi pun hal itu ada. Dan memang nyata Dan memang nyata itu ada Iya, hal iya. seperti itu. Iya, Itu aja. Boleh nggak percaya, tapi buat saya hal itu ada. Iya, karena kan kita menceritakan apa yang memang ada di sini gitu, dan tidak ada yang diada-adakan, tidak ada yang di setting-setting segala macam ya. Iya. Betul. Iya benar-benar. Gimana kalau kita minum dulu kayak Boleh. serak juga dong. Silakan. Aku Bulan belum. nggak? Tadi yang minta tarik kan? Ya enggak, maksudnya bareng-bareng aja Yaudah lah. minum dulu lah. Ini biar jadi enak maaf dong. nih, jadi ada cerita sebelum tag. Iya, Awal. ada basa-basi. Nah, iya harus gitu. Bahasa-bahasanya apa? Teh tarik ya? Harus seger juga ya. Hmm. Baru pertama kali minum. Agak norce ya. Iya. Enak nggak? Oke, Kita buka puasa ini minum ini dong.
Enggak sih, Oh, enggak. Boleh kita lanjut lagi? boleh dong. Tetap kita yang kita jadi bahan pembicaraannya emang Uci nih gitu. Iya, iya. Bintang tamu spesial soalnya. Luar Alhamdulillah. biasa. Alhamdulillah nih bisa hadir malam hari ini kan. Terima kasih buat Uci. Iya, Keluarga sehat ya, Ci. alhamdulillah sehat. Untuk bulan Ramadan ini nih mau nanya nih Ci. Menurut Uci nih dari kepekaan yang Uci punya ini, kira-kira bulan Ramadan sama bulan sebelum di luar dari bulan Ramadan nih sama nggak sih yang Uci rasain gitu, efek atau enggak kepekaan yang Uci rasain gitu? Enggak, jauh berbeda. Jauh? Iya, karena kalau bulan puasa Hmm? agak lemah gitu ya, nggak bisa berinteraksi. Seperti nggak seperti hari biasa. Itu seperti hari biasa, kayak main-main ya biasa aja gitu. Lu komunikasi sama gue, ayo gitu. Jadi sebagai meluruskan nih ya, jadi yang namanya bulan suci Ramadan benar adanya kalau memang yang namanya setan atau medi kali ya, Goib kali ya. yang berbentuk Medi. gaib itu diikat gitu kan. Tapi balik lagi yang namanya manusia orang gitu kan, ya siang bolong juga bulan puasa mah ada kali. Iya. Itu loh yang kakinya suka Oh, di gantung. tukang pangsit. Oh iya. Gitu. Suka gantungan gitu. Aku tuh sering banget kayak lagi jalan gitu mau berangkat kerja, pulang kerja gitu. Terus ngeliat gitu. Terus aku teriak aja, ada setan gitu. Kan lucu gitu buat lucuan aja gitu. Nggak nyentuh kakinya ya. Iya, pakai ucang-ucang aja. Jadi bisa dibilang emang efeknya bukan efeknya, kepekaan yang di bulan puasa sama di luar dari Ramadan ini benar-benar ya Jauh berbeda. jauh lah. Iya, benar. Berbeda banget. Iya. Maaf nih saya simpulin juga ya. Boleh. Buat saya emang apa yang kita milikin, maksud ini ya titipan lah. Mereka tuh akan, ya dia seperti kita juga lah, harus istirahat. Selama Bulan Ramadan. bulan Ramadan ini selama dia ikut kita pasti dia butuh istirahat. Buat saya sih. Jadi apapun yang seorang orang ngomong kita itu pasti dia akan izin. Dia nggak akan aktif lah, karena kan ini bulan berkah dan suci banget gitu kan. Iya. Dia akan istirahat lah, entah istirahat di mana. Bisa energi juga dia ya kan, selama bertahun-tahun kita kerabatan ya. Dia pasti akan istirahat lah. Ini istirahat nih bicaranya yang gua nggak paham soalnya nih Bang Ante. Iya, dia yang ngerti dan kita mah diem aja ya. Ditawa. Ada juga soalnya yang paham gitu. Pokoknya istirahat lah, iya. Bahasa kerennya Buat istirahat ya. teman-teman di rumah, kita nggak memaksakan untuk kalian di rumah percaya sama apa yang kita sampaikan. Kita termasuk yang penelusuran itu kita sama sekali nggak ada yang namanya pemaksaan untuk kalian percaya. Iya. Karena semuanya balik lagi sama diri kalian masing-masing. Karena saya tahu yang namanya orang itu punya pemahaman berbeda-beda ataupun pendapat gitu ya. Percaya boleh, nggak percaya juga, ya terserah gitu. Jadi intinya kita cuma berbagi cerita bahwasanya ya kita memang hidup berdampingan gitu kan. Jadi nggak ada salahnya juga saya sama teman-teman itu membuat konten buat belajar, mengedukasi buat teman-teman rumah semua. Ya, soal itu sih sebenarnya dimanapun kita berada dia tuh pasti ada lah buat saya gitu. Meskipun di rumah penghuni, pasti mereka ada. Pasti emang bener selalu mereka berdampingan lah sama kita. Bohong kalau hal-hal gitu dia nggak berdampingan gitu. Apalagi rumah yang diisi aja ada, apalagi rumah yang kosong kan gitu kan. Lebih menonjolkan banget kalau dia tuh ada di situ gitu. Cuman mungkin ada kayak sisi yang jagain rumah, ada juga yang membikin semuanya runyam atau segala macam gitu ya. Iya, nggak nyaman lah, mungkin nggak nyaman di rumah. Nah, Kak Uci sendiri nih mau ngomongin rumah, pernah nggak dapat atau merasakan di saat tinggal di suatu rumah gitu kayak gitu-gitu deh? Itu sih sering. Coba ceritain Kak, penasaran. Tapi kalau rumah sendiri sih udah biasa, kalau itu punya aku sendiri ya. Itu udah biasa sih, biasa. Nah, kayak di rumah aku nih sekarang nih. Karena aku emang awalnya kan tinggal kontrakan gitu kan. Tapi aku kan di atas adanya. Nah, itu tuh aku sering banget disamperin, tapi aku orangnya cuek. Sama yang serumah juga, dia sering nangis, dia sering nampakin, sampai sering suka mainan anak aku. Sampai anakku main sama dia.
Nah anak aku tuh lebih seneng semenjak tinggal di rumah itu tuh lebih seneng di dalam ketimbang di luar. Iya seneng. Kalau di atas tuh anteng gitu ya, Nyaman ya nyaman. Tapi kalau di luar rumah udah nangis aja gitu. Ya, karena hawanya beda ya. Iya, sampai aku pun pindah ke bawah kan. Nah, aku pindah ke bawah, dia malah ngikut aku, malah sering goda. Tok tok tok, sering diketok gitu. Pinjem baju dong. Oh, dikata gitu sama itu cewek. Nggak ada, aku bilang baju gua kotor. Gua bilang gitu. Terus aku lagi tidur. Dia nyamperin anak kecil, sok anak kecil. Ya udahlah biarin lu kan yang di atas gitu. Sering sih udah biasa aja gitu. Ya kalau buat Uci mungkin biasa aja. Ya, tapi kalau buat penghuni yang lain kan ya Wow, Iya. ada apa itu? Tapi kalau itu sih udah ibaratnya berteman. Nah waktu itu Uci pernah tuh sehabis sholat maghrib, Uci kan tiduran sama anak Uci tuh di kasur rebahan ya. Emang pintu kan selalu diablak di atas kan, dibuka gitulah diablak. Sudah gitu, kok apaan sih itu? Kayak laba-laba. Pas lihat, masya Allah. apa tuh? Kayak dibilang apa sih itu? Longga-longga. Bibirnya merah, rambutnya itu kakinya banyak. Itu bisa balik palanya itu. Itu Uci diliatin terus sering ikutin Uci itu. Alhamdulillah sampai sekarang udah dia udah berhenti juga punya sendiri. Kalau yang terbalik gitu bukannya kuntilanak laki ya Kak biasanya? Enggak. Beda ya? Saya pertama gini, saya lurusin longga-longga itu. Pertama saya datang ke rumah Uci itu saya disambut. Ya itu Disambut dengan longga-longga. Jadi yang dia Uci tuh bilang. sering merangkak ke pokoknya dia bisa naik ke tembok lah Nah gitu. itu Uci apa berinding nih. Jadi dia tuh bisa Bener, berbalik sumpah. palanya berapa Iya, derajat gitu. Di saat saya datang ke rumah Uci, pertama saya datang ke rumah dia ya saya disambut dengan dia. Cuman kalau saya kan ya selagi nggak ganggu ya masa saya nggak Iya. pikirin juga. Cuman lama-lama kok saya bikin risih karena kerisian dia lah yang ganggu kehadiran saya di situ gitu. Dia sempet jahil gitu, Bang. Sempet jahit, cuman kan pada akhirnya atas izin Allah semuanya lancar lah, nggak ada gangguan lagi. Oh jadi gitu. sempat dibersihkan ya? Iya. Gitu. Sampai aku tuh disaranin pindah, udah lu pindah ke bawah aja. Nah sampai sekarang emang enak pindah ke bawah ketimbang di atas. Nah aku tuh kalau di atas aku tuh heran ya, emang kontrakan kan kosong tuh udah bertahun-tahun nggak pernah diisi semenjak jadi. Aku kalau masak aku lapar terus, Oh bawaannya lapar. lapar terus. Itu nasi satu magicom habis sama aku. Tapi semenjak pindah ke bawah aku jarang makan. Apapun aku harus makan. Itu waktu Itu- di atas ya? Iya, sehari bisa 6 kali makan. Entah itu sama garam, entah itu sama ikan asin, apapun harus makan. Dan apapun tuh dimakan, selalu enak. Di situ. Tapi ini Uci kan? Iya. Oh, Uci. Uci. Nah, pada saat kejadian itu yang Uci rasain tuh gimana? Apa biasa aja atau sempat kepikiran kayak ini kenapa sih kok bisa jadi gue yang kelaparan terus tuh efek dari mana gitu? Itu Sempat kepikiran? kepikiran juga sih. Heeh. Mungkin yang tengah ini. Di tengah itu emang ada sesosok ya Bang ya. Iya. Sesosok istilah katanya Bang Gandurwo ya Bang. Gandurwo. Iya, itu sempat di situ. Memang itu setiap sehabis sholat maghrib, sehabis asar, pokoknya setelah sholat selalu Uci rebahan di kasur, terus dia selalu ada bayangan di tembok depan pintu itu, nampakin lah. Allah. Oke. Selalu nampakin Iya, dia di situ. itu. Emang gini sih, saat saya selalu datang ke rumah dia itu selalu ada hal yang berbeda aja. Ada yang baru aja Iya, gitu. Iya. ada yang berbeda dan berbeda. Cuman kan saya datang gak musik. Saya bertamu silaturahmi, Iya. ya kan. Tapi kenapa dia yang selalu yang ganggu? Cuma kan saya balik lagi dengan diri saya ya. Saya tahu dia ada di situ ya udah. Iya. Tapi dia yang mengganggu hadiran saya di situ gitu. Saya udah diam, dia selalu ganggu dan ganggu, ya apa boleh buat kan ya. Siapa sih mau diusik seperti itu? Kita kan ngerasa risih juga. Gitu. Apa memang mungkin dari si penghuninya itu tuh mungkin terusiknya karena tahu nih bakalan gue mau di ya maaf kasar kata kayak gue mau dibersihin, mau dibersihin atau enggak mau diusir karena gitu kasar gitu ya. Iya. Jadi makanya mereka nih agak jahil gitu kan sama orang-orang yang ya kita kan niat baik gitu kan kayak Bang Andri niat baik gitu kan datang silaturahmi. Ya saya sih saat datang itu nggak pernah ngusik, tapi dialah yang ngusik kehadirannya gitu doang. Saya nggak pernah ngusik, saya cukup tahu dia di situ ya udah.
tapi dialah yang musik gitu kan, tak balik lagi apa boleh buat kita gitu aja balik lagi kan. Ya cuman kan karena mungkin karena gini ya, karena kan kalau misalkan makhluk kayak gitu kan bisa ngerasain apa yang kita rasain ya. Kadang mungkin dia ngerasa kayak, oh lu bisa baca gue nih, lu bisa lihat gue nih, gue di sini nih, kan kadang suka nunjukinnya karena kayak gitu kan. Nah kan tadi kan Bang Andre juga bilang bahwa ya setiap datang ke rumah Kak Uci selalu beda, apa itu bawaan dari luar kah, ngikut ke Kak Uci atau gimana? Kalau dari Bang Andre sendiri? Buat saya itu bukannya dia ngikut Uci atau dari mana. Kalau buat fatalnya lagi sih buat saya itu kiriman gitu aja. Oh, kiriman. Karena berbeda jenis goib, berbeda setiap saya datang goibnya berbeda dan berbeda. Tapi pada akhirnya semuanya lancar dan nggak ada apa-apa, kita beresin ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah semua sekarang udah aman dan nggak ada apa-apa. Itu kalau boleh tahu si Longgolangga pindah kemana dia? Gak tahu, itu urusan Mbak Andre. Yang penting Uci aman, Uci. Aduh, yang Bener iseng banget lihat itu sampai merinding. Kalau yang Aku habis sholat maghrib langsung turun ke tangga. Kak, perasaan enak gak sih? Enggak. Ya Uci lihat ini nih, lihat ini cerita-cerita. Udah lu tidur sini aja. Sampai Uci tidur di bawah selama 1 bulan. Nggak pernah pulang ke atas. Dan semenjak sekarang pindah, barang pun sebenarnya belum diangkat semua, Kak. Iya, masih di atas. Iya, ya? masih di atas. Nah itu pintu sampai sekarang nggak bisa dibuka. Dari buka Kayak gimana? terkunci gitu di dalam. Terkunci gitu aja, nggak bisa. Dari dalam. Iya, nggak bisa. Padahal barang masih di atas. Soalnya saat saya bertemu Uci itu, kita tuh saling ngerasa Iya. dia beda dan saya beda. Saling ada kayak ngerasa ada benturan lah, gitu. Ada kepekaan di saat kita bertemu. Iya. Kita saling penasaran, ya kita ngulik-ngulik sama sekali, ketemu jalan ya, itu aja. Dia tahu punya saya dan saya tahu punya dia, itu aja. Buat saya kelebihannya dari situ aja. Tapi kan pada akhirnya kita semua bisa saling support lah, Dan satu menjadi sama keluarga lainnya. ya. Iya. Karena memang adanya YouTube channel ini dan adanya orang-orang baru atau orang-orang lama ya ujungnya ya tujuannya ya untuk jadi keluarga sebenarnya. Tidak ada yang merasa bahwa wah lu bisa, gue bisa, lu saingan gue, tuh nggak ada jauh. Terus kalau misalkan ngerasa kayak gue kemampuannya lebih besar nih daripada lu, itu juga nggak ada. Karena memang tujuannya kita ya, lu ngebentuk YouTube, lu komitmen, yuk kita jadi keluarga yang bener-bener apa ya, saling mengikat, saling mengisi, iya ya, saling merangkul segala macem gitu. Dan ketemunya Uci sama Bang Andre pun itu suatu rencana juga dari Yang Maha Kuasa untuk kayak mukjizat ya, iya bisa disebut kayak gitu, untuk kayak Bang Andre alhamdulillah nih gue ketemu lu bisa ngebantu gue, lu bisa ini kayak gitu. Kayak Uci ketemu aku mungkin juga ada sesuatu yang kayak oh gue temenan sama lu, gue bisa jadi keluarga lu, atau ketemu Bang Iki juga kayak gitu. Iyalah. Saling tadinya kita nggak kenal jadi kenal. Gitu. Namanya silaturahmi pun jangan sampai putus lah. Selalu kita jaga namanya silaturahmi itu sampai manapun. Yang namanya keluarga kan intinya udah jelas gitu kan, saling melengkapi kekurangan gitu, saling menguatkan, ya sama-sama bikin pondasi biar lebih kuat lagi gitu. Boleh nggak gue nanya atau nggak kita nih flashback ke konten yang sebelumnya itu yang Uci sempet turun gitu kan, karena kan sempet ngerokok dulu. Boleh silakan. Oke, terusin lanjut. Ya mau flashback sedikit nih ke cerita yang sempet Uci turun di Rumah Kaca ya. Iya. Itu kan di Jalan Bandung tepatnya. Menurut Uci nih gimana yang pas turun pertamanya Uci syuting di sana tuh, apa yang Uci rasain? Apakah memang di sana auranya besar atau memang banyak yang istilahnya yang belum terungkap nih? Karena mohon maaf banyak konten kreator yang sudah bisa dibilang sering lah datang ke situ dari berbagai macam konten kreator atau konten channel YouTube yang sempat turun sana. Gimana Ci? Ya awalnya Uci disambut seorang kakek-kakek dan nenek-nenek, sampai Uci tuh digerimisin sendiri, gerimis di pala Uci gitu. Itu bener-bener ya kuasa Allah, mungkin kita nggak tahu juga atau gimana, bener-bener gerimis Kak, itu sendirian. Uci doang sendiri? Iya. Nah iya, yang dia lain sampai nanya juga sih, memang dia bilang hujan gak sih? Iya. Enggak hujan, aku kena air kata dia gitu. Udah gitu pada bilang gerah banget sih katanya gitu, hawanya beda. Enggak, aku dingin, biasa gitu, dingin banget malah, beda dari yang lain itu. Nyambut kali. Iya, nyambut. Emang pas datang juga ya banyak sambutan ya kan tuh. Karena bisa dibilang si Rumah Kaca ini rumah yang sudah lama didiami gitu, terbengkalai
makanya banyak menyimpan berbagai macam misteri. Serem Bisa banget. dibilang itu banyak yang konten creator tuh mungkin beda-beda ceritanya yang didapati di situ gitu. Nah, turunnya kita yang waktu malam itu pun beda gitu kan. Jadi Nggak semuanya sama ya. Iya. nggak semuanya sama. Kalau boleh tahu nih, di situ yang Uci paling greget itu siapa? Yang pada saat Uci interaksi. Itu yang paling Uci greget itu seorang sosok wanita Mm-mm. yang diperbudak, disiksa sampai palanya kebentur. Mm-mm. Itu tuh berdarah bener-bener itu lihat dia sedih banget, kayak udah terpuruk gitu kan. Dan juga ada seorang noni, ibu itu juga dia, Ini noni Belanda. iya ibunya tapi ibu tirinya. Oke. Itu juga dia pengen bebas tapi dia terkekang sama suaminya juga ini. Gitu. Jadi suami istri ini sama-sama Belanda. Sama-sama Belanda. Oke. Cuma ini versi istri kedua kan. Iya. Iya. Gimana? Versi istri kedua. Iya. benar. Oke. Gitu. Jadi dia sebenarnya sih dia nggak satu frekuensi sama suaminya, Iya. cuman karena memang ada balas Perjanjian. budi dari Iya. orang tuanya, sampai akhirnya dia mau untuk menikah lah sama si Mister ini gitu. Sampai akhirnya ketemu Bang Andre dan Uci, di situ dia interaksi. Sampai akhirnya itu dia bilang katanya, tolong bebasin saya gitu. Saya kesian ngeliat perempuan-perempuan yang ada di sini yang disiksa gitu. Berarti banyak juga ya yang disiksa di situ. Banyak. Mm-mm. Bukan main, banyak bener. Dari zaman penjajahan bisa dibilang. Bisa mungkin. dibilang gitu. Karena si Rumah Kaca ini memang ceritanya ini sebelahan sama tetanggaan sama si Pancoran Mas yang Iya. sempat tayang juga di konten sebelumnya. Dia nggak jauh ya. Nggak jauh. dari situ ya. Pancoran Mas. Nah, kalau menurut pandangan Bang Andre nih kemarin pas turun sama bareng sama Uci gimana Bang? Dari lokasi yang itu apa yang Abang dapetin? Ya kalau buat saya Mm-mm. luar biasa makhluknya. Cuman saya lebih suka lagi ya sama yang anak itu sih. Anak siapa nih? Tebo kali disebut ya. Gimana? Anak-anak Gundurwo lah. Heeh. Saya seneng aja di saat dia yang pas di rumah atas itu Hmm. dia tuh ada, Ya. ada. Cuman pas saya ngucap assalamualaikum ya dia kabur melewati kaca itu, dia lompat lewat kaca. Akhirnya kita ketemu pas di jembatan itulah. Dia ngobrol dengan apa ada. Dan dia pun dengan kehadiran kita semua itu ya seneng. Iya. Ya dia ngebantu juga di sini ada apa gitu. Dia Oh, sangat antusiasnya ya kalau bilang wah luar biasa lah antusiasnya. Dia sangat terima dengan kehadiran kita dengan nggak ganggu juga. Alhamdulillah aman juga ya pas Aman lokasi juga, posisi alhamdulillahnya syuting di itu ya. Iya. Nah kan apa namanya banyak mungkin ada ya salah satu penonton atau beberapa orang yang nggak tahu nih Tebo ya tadi. Iya. Tebo itu apa gitu. Tolong jelasin Bang Andre. Tebo itu kan yang Wujud, aku iya. tahu itu pernikahan dengan Antara Gondoruo dan manusia. Nah, Timbullah anaknya, jadilah anak Tebo. oh itulah yang disebut anak Tebo guys. Ini bentuk wujudnya emang sama bapak-bapaknya kali. Ya sama lah pasti. Cuman lebih endingnya itu dia lebih kelihatan lah nyata gitu. Mm-mm. Cuman agak bedanya berbulu lah. Gitu. Cuman Kak yang aku penasarin benar nggak sih kalau misalkan pernikahan antara manusia dan genderuwo itu dikarenakan ada suatu janji atau Perjanjian. perjanjian ya? Kayak gitu nggak sih? Satu perjanjian ada Heeh. ya. Cuman kadang namanya Gondoruo itu pasti seperti dia bisa menyerupai orang yang kita sayang. Iya, Maksudnya benar. Oh, oke. suami oke, kita oke, lah oke, gitu. oke. Dia bisa berbentuk Iya. jadi jeleman suami Iya, kita. betul. Tapi pada akhirnya suami kita padahal masih di luar, Iya. ternyata bukan. Itu yang aku takutin, Bang. Nah, itu dia. Iya. Banyak kejadian seperti itu kan. Iya. Iya, makanya kadang suka ya orang tua kita tuh juga omongan orang tua juga jangan diabaikan yang kalau misalkan bilang tidur jangan pakai baju Iya, seksi. benar. Itu berpengaruh banget sih memang ya. Iya, Kadang benar. kadang makhluk kayak gitu juga punya hawa nafsu yang Iya. tertarik sama dengan keadaan kita yang tidur sembarangan. Makanya jangan suka mengabaikan, guys. Iya, dia juga bisa berjemaah dan berubah seperti layaknya manusia. Itu. Tapi Kak Uci pernah nggak direp-rep gitu? Aku sering. Oh, ceritain dong, Kak. Ini seringnya ini konteksnya gimana nih? Seringnya tuh setiap hari atau emang Setiap tidur kali. Apa setiap Pokoknya tidur? setiap hari, hampir setiap hari. Nah, Kenapa tuh, Kak? Itu waktu rumah aku kan emang ngikut mertua kan. Mm-mm. Awalnya
itu emang bener-bener nyata ya. Kan suami aku belum pulang kerja kan, posisinya aku tidur sama anak aku tuh, anakku baru usia 4 bulan. Nah itu sekitar setengah 2-an, aku baru mau tidur, blok, aku matiin lampu, aku cuma ada lampu kelap-kelip aja kan, gitu. Disco. Iya, remang-remang, disco. Remang-remang agak Terus ini gitu, ya. iya. Yesus, Situ. malam-malam. Cekrek, astagfirullahaladzim,